hormati, azani Allah wa iyyakum, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita perkirakan. Dan dengan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa kembali bersua di tempat yang ini. Kita bisa kembali bertatap muka. Semoga apa yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan, kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Kawan-kawan sekalian, para jamaah yang kami hormati, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ya. Meskipun jumlah kita tidak banyak ya pada kesempatan kali ini, kita tetap bersyukur ya. Kita berharap semoga pada kesempatan kita kali ini kita bukan termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaqi jifatin bil laili himarin bin nahari alimin bi amri dunya jahil bi amri akhirah ya. Sesungguhnya Allah membenci ya setiap orang yang keras ya. Setiap orang yang ya, serakah tapi pelit. Setiap orang yang ya, menghabiskan malamnya dengan tidur, maksudnya tidak melaksanakan ibadah. Setiap orang yang hanya fokus untuk mencari makan pada siang hari ya, tanpa memperdulikan ibadah. Dan setiap orang yang mahir dalam masalah dunia namun mereka bodoh dalam masalah akhirat. Jadi kita harapkan dengan menuntut ilmu kita bisa terlepas dari kebencian Allah terhadap orang yang pintar ilmu dunia namun tidak pintar dalam masalah akhirat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah mensifati orang-orang yang mendustakan ayatnya, Allah berfirman ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu orang-orang yang tahu masalah dohirnya dunia namun dalam masalah akhirat mereka lalai. Jadi dengan menuntut ilmu semoga kita bisa terlepas dari pensifatan orang-orang yang dibenci oleh Allah ya, dan pensifatan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini para jamaah sekalian, kita akan membahas masalah ya, kunci meraih kebahagiaan. Ya. Pada kesempatan kali ini kami fokus kepada kebahagiaan yang sifatnya adalah kebahagiaan hati. Ya. Setiap kita ini pasti mencari kebahagiaan. Dan setiap orang berpandang kadang-kadang berbeda-beda dalam menilai atau parameter mereka dalam masalah kebahagiaan. Ada orang berpandangan bahwasanya bahagia itu dicapai dengan banyaknya harta. Ya. Ada orang berpandangan bahwasanya bahagia itu dicapai dengan pasangan hidup yang tampan atau cantik. Dan ada yang berpandangan bahwasanya bahagia itu didapatkan dengan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Namun kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya ya para jamaah sekalian rahimakumullah jami'an sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 725 Hijriah ya. 1700 tahun yang lalu ya. Sekarang kan 1437 Hijriah. Ya. Ibnu Taimiyah itu berkata kepada muridnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan dalam kitab Al-Wabil As-Said ya. Mada yasna'u bi a'da'i ya. Jannati wa bustani fi sadri aina ma ruhtu ji'tu bihi ya. Wa inna habsi khalwatun ya. Wa inna habsi khalwatun wa inna nafyi siyahatun ya. Kata Ibnu Taimiyah,
musuh-musuhku ini mau berbuat apa kepadaku? Beliau ini, Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang cara pandang beliau berbeda dengan umumnya ulama pada masa itu. Ulama pada masa itu ya taklid, bayangkan apa? Taklid terhadap madhab. Tapi beliau tidak. Beliau ya condong kepada ijtihad yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar. Tidak ta'assub dan tidak fanatik kepada madhab. Jadi musuh beliau itu ada dari kalangan kaum muslimin sendiri yang tidak suka dengan model dakwah beliau, dan ada dari golongan orang apa? Tatar, ya. Orang Tatar itu orang kafir yang kala itu menjajah negeri Islam. Nah, para jamaah sekalian, dia mengatakan musuh-musuhku itu mau berbuat apa kepadaku? Ya. Kenapa? Karena surgaku itu ada dalam hati. Surgaku dan kebunku itu ada dalam hatiku. Ya. Apabila mereka memenjarakan aku, maka ini sama dengan saya berkholwat dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya dia murni beribadah kepada Allah. Kalau mereka mengasingkanku dari negeriku yang sekarang, maka ini sama dengan rekreasi. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku, mau saya dipenjara, ya, mau saya diasingkan, bahkan beliau mengatakan wa inna qatli syahada. Apabila saya dibunuh, maka ini adalah syahada, kesyahidan. Jadi apapun yang diperbuat oleh musuh-musuhku itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, mau mereka berbuat makar apapun, nggak bisa. Kenapa? Karena surgaku itu dalam hati, kebahagiaanku itu ada dalam hati. Ya, jadi beliau menerjemahkan kebahagiaan itu bukan sifatnya materi, ya, tapi adalah kebahagiaan hati. Ya. Betapa banyak kita melihat para jamaah sekalian, ya, orang-orang kaya namun hidupnya itu apa? Ya, tidak bahagia. Ya. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang punya kedudukan tinggi namun dia itu selalu, ya, hatinya susah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, kebahagiaan yang kami tuju di sini adalah kebahagiaan hati, dan ini sebenarnya kebahagiaan yang hakiki. Dan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu ada 7, ya, ada 7 kunci. Yang pertama, yaitu menetapkan tauhid, ya, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Tauhid itu ada berapa macam? Para jamaah? 3. Apa aja itu? Ya, jadi ada tauhid yang sifatnya itu rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah yang khusus, ya, perbuatan ketuhanan. Ya, Allah itu, ya, punya perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu khusus untuk beliau, untuk dia, ya, seperti menciptakan, seperti mengatur alam, seperti memberi rezeki. Ya, ini khusus. Ya, khusus untuk Allah. Kalau kita mentauhidkan Allah dalam 3 hal ini, ya, dalam rububiyah, kemudian uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam hal apa? Ibadah khususnya, ya. Misalnya dalam hal doa, dalam hal salat, katakan, ya, dalam hal tawakal dan lain sebagainya, minta tolong, ya, istighatsah, isti'anah, semuanya hanya untuk Allah. Maka ini kita mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah, atau mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat, nama dan sifat Allah. Artinya menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, ya, dari nama dan sifat Allah, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya dari nama dan sifat Allah. Contohnya begini, kalau seorang itu tauhidnya kuat, ya, maka otomatis tawakalnya kuat, maka otomatis keyakinannya terkait dengan rezeki kuat, ya. Jadi kalau dia yakin bahwasanya Allah lah, ya, Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dialah yang memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nah, kalau orang itu yakin dengan itu, maka dia tidak akan susah, dia tidak akan bimbang, dia tidak akan ragu. Ya. Kenapa? Ya. Kebanyakan orang itu kan apa? Susah dengan masa depan, khawatir dengan masa yang akan datang. Misalnya begini kan, ada sebentar lagi apa MEA, ya, masyarakat ekonomi
ASEAN. Persaingan semakin ketat ya. Belum ada MEA saja banyak pengangguran. Ya, katakan seperti itu. Apalagi ada MEA ya. Orang itu sudah apa? Sejak awal ketika berita itu dirilis ya, sudah pikirannya sudah khawatir. Rezeki saya bagaimana nanti? Bagaimana anak saya? Bagaimana sekolah anak saya? Bagaimana masa depan saya? Ya. Kan begitu. Ya kan? Nah, tapi kalau orang itu yakin bahwasanya tauhidnya kuat dan tahu bahwasanya Allah yang akan beri rezeki seorang hamba, ya, maka dia tidak akan khawatir. Ya. Masalah pekerjaan memang ya perlu kompetensi ya, persaingan yang sangat ketat. Namun masalah rezeki beda. Orang mendapatkan rezeki itu nggak harus bekerja loh ya. Bekerja itu wasilah. Ya. Rezeki itu beda dengan wasilah. Mencari rezeki dengan cara bekerja. Allah sangat mampu untuk memberi rezeki kita semua tanpa kita harus bekerja. Kita harus yakini itu. Ya. Jangan sampai kita gara-gara wasilah ini kita sudah menjadikan matematika dengan Allah. Hitung-hitungan dengan Allah. Ya Allah, kalau saya nggak dapat kerja pasti saya nggak dapat makan, nggak dapat rezeki. Nah, ini pemahaman yang salah. Bahkan Nabi mengatakan, ya dalam sabda beliau yang sahih, seseorang tidak akan meninggal sampai jatah rezekinya habis. Ya. Jadi kalau orang itu memang tidak diberi rezeki, berarti memang dia sudah jatahnya meninggal. Tapi kalau dia itu memang ya masih ditakdirkan Allah hidup, pasti akan dapat rezeki, pasti, ya, pasti. Cuma kan caranya beda-beda, kan begitu ya. Ada yang mengemis, ya. Ada yang mencuri, ya, ada yang bekerja dengan cara yang halal, ya, ada kerjaan wira swasta, ada yang PNS dan lain sebagainya. Nah, rezekinya beda-beda, tapi pasti Allah akan kasih rezeki. Ya. Nah, kalau kita terlalu khawatir, ya, dengan persaingan yang di masa yang akan datang, maka ini menunjukkan, ya, kalau sampai kita menafikan Allah, seakan-akan kehidupan ini adalah aturan, regulasi yang ada. Regulasi negara, kebijakan ekonomi global, ini akan mengatur rezeki seluruh makhluk. Maka ini bahaya kan, para jamaah sekalian, ya, para jamaah sekalian. Nah, ini yang pertama. Jadi tauhid adalah kunci. Tauhid adalah kunci apa? Bahagia. Jadi kalau orang udah tawakal, ya, misalnya, maaf, dia sudah yakin bahwasanya Allah itu pemberi rezeki, ya, maka dia tidak akan khawatir. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kunci untuk berbahagia adalah zikir. Ya. Dalam firman Allah sebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Dengan, ya, dalam firman Allah tersebut sebutkan, bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Ya. Hati itu menjadi tenang. Dan sebaik-baik zikir apa? Para jamaah, kalau disebutkan sebaik-baik zikir secara mutlak artinya apa? Apa zikir yang paling baik? Kumaha? Hah? Apa? Alhamdulillah. Ya. Membaca Al-Quran. Kalau sebutkan zikir secara mutlak itu membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Ini bila ditanya secara mutlak, ya. Nanti ada pengkhususan perincian yang lain lagi. Nah, ya, orang itu kan tidak tahu, ya, bahwasanya Allah telah berfirman, ya, oknum kaum muslimin banyak tidak tahu, ya, firman Allah, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakan wahai Muhammad, ini, yakni Al-Qur'an, bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Ya. Petunjuk dan obat. Di samping dia itu zikir, apa maksudnya? Di samping dia itu untuk menenangkan hati, dia juga sebagai obat. Maka yang ketika ada seseorang, ya, yang bertanya kepada ahli fatwa, ya, ulama, disebutkan, apakah saya harus pergi ke psikiater ketika menghadapi, ya, hati saya yang selalu gundah, ya, hati saya selalu ketakutan, ya, apakah saya harus pergi ke psikiater? Ulama ini mengatakan, cobalah diruqyah dengan Al-Quran terlebih dahulu, ya. Jadi untuk menghadapi ketakutan dalam hati, ya, kegundahan, ya, ketidakbahagiaan hati, ini obat pertama dan utamanya adalah Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, ya.
setiap malam, ya kata Nabi itu dalam hadis yang sahih, apabila kita membaca 100 ayat setiap malam, maka kita hitung-hitungannya sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk. Bagaimana para jamaah sekalian? Apakah kita semua telah melaksanakan atau baca minimal 100 ayat dalam satu malam? Hah? Gimana? Hah? Lebih dari itu ya, insya Allah. Bahkan Nabi mengatakan para sahabatnya apa? Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Kata Nabi, bacalah kalian itu Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Maksudnya bagaimana? 1 ayat per hari? Tidak. Hatamkan dalam 1 bulan. Maksudnya begitu. Kata sahabat, wahai Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Nabi mengatakan lagi, oke, standarnya diturunkan 1 minggu. Kata sahabat ini, Rasulullah, saya lebih mampu daripada itu. Maksudnya lebih daripada itu saya mampu. Rasul mengatakan maksimal 3 hari menghatamkan Al-Quran. 3 hari ya menghatamkan ya antum ya, salam berjamaah ya. Nah, tapi minimal itu kalau bisa ya, minimal ya. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Rasul mengatakan ya, diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah memboikot Al-Qur'an pada zaman Rasul. Bahkan pada zaman sekarang salah seorang ulama ya Abdul Aziz bin Abdul Bibas mengatakan, saya khawatir ya kaum muslimin sekarang ini kebanyakan telah memboikot Al-Quran. Karena apa? Karena mereka sudah jarang membaca, jarang mengamalkan, jarang mentadaburi ya. Apalagi sibuk dengan musik kan begitu ya. Sibuk dengan musik, sibuk dengan pantun, sibuk dengan puisi. Hati-hati para jamaah sekalian, yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, la yajtami'u fi qalbi abdin ya mahabbatul Quran wa mahabbatu al-ghina. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba itu kecintaan terhadap Al-Quran dan kecintaan terhadap musik. Tidak mungkin bisa berkumpul. Ibnu Qayyim itu siapa? Ibnu Qayyim itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah ya. 700 tahun yang lalu beliau ngomong seperti itu ya, seorang ulama besar ya, ahli psikologi ya, dokter juga, dokter ya. Tidak akan berkumpul dalam satu hati seorang hamba itu kecintaan terhadap musik dan kecintaan terhadap Al-Quran. Apabila satu ada, maka itu akan mengusir yang lain. Nah, jadi kalau orang itu sibuk dengan itu musik ya, khawatir nanti ya Al-Qurannya ya menarik ya. Makanya kawan-kawan sekalian, azanillah itu diisi ya, diganti ya, MP3-nya di HP itu diganti dengan Al-Quran gitu ya. Al-Quran itu jangan dicari-cari kalau saat ada orang kesurupan saja ya. Saat ada kesurupan ya. Kalau ada orang kesurupan baru cari-cari itu di rak-rak mana mushafnya udah bulukan begitu ya, di atas lemari, jangan ya. Tidak baik seperti itu. Baik ya. Itu yang kedua para jamaah. Yang ketiga ya, kunci untuk bahagianya hati ya secara khusus itu adalah memilih teman yang soleh ya. Memilih teman yang soleh. Kenapa? Ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, permisalan ya, teman maksudnya teman akrab sini ya, teman akrab yang soleh ya, teman akrab itu seperti penjual minyak wangi dan apa, pandai besi ya, pandai besi. Kalau anda itu istilahnya berteman ya, akrab dengan penjual minyak wangi, meskipun anda tidak dapat minyak wanginya, dapat wanginya, itu kan aromaterapi kan, alhamdulillah ya. Kalau tidak demikian, kalau anda berteman dengan pandai besi, maka apa terjadi ya? Kalau nggak kena apinya ya gosong-gosong, baunya itu nggak enak ya, gosong ya. Nah ini contohnya. Jadi kenapa, hubungan apa teman yang soleh dan kebahagiaan? Karena teman yang soleh itu biasanya akan memberikan kita sifat optimis dalam menghadapi masa depan ya, sikap tenang ya ketika kita menghadapi masalah, dan jujur. Orang yang soleh itu jujur ketika berteman. Jujur, maksudnya lillahi ta'ala. Mereka ingin apa? Supaya mereka itu dinaungi ketika matahari 1 mil berada di atas kita nanti di padang mahsyar ya. Di antara orang yang dinaungi oleh Allah adalah man ya, siapa orang itu yang cinta karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan hari kiamat kelak. Kan nanti seperti itu ya. Matahari sekarang kan jaraknya itu ratusan tahun ya, kalau hitung-hitungan. Itu saja sudah panas, Pak, Bu, para jamaah sekalian. Apalagi kalau
dekatkan 1 mil, 1 mil 1,5 kilo. Ya, makanya ada yang apa? Ada yang sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Jangan pula berpikir, oh, berarti kalau gitu kulit kita semua akan hancur. Tidak, beda kita kulitnya ya. Bahwa sekalian para jamaah, beda kulit kita. Kulitnya manusia di dunia beda di akhirat. Makanya dikatakan asal dalam yang sahih bahwasanya katakan penduduk neraka itu giginya saja sebesar gunung Uhud. Giginya 1 gigi. Ya bukan berarti giginya tok, kepalanya kecil enggak. Ya, maksud giginya segitu. Ya, giginya segitu, kepalanya besar lagi, badannya lebih besar lagi ya. Ya. Apalagi kulitnya tebal. Kenapa? Tebal supaya mereka bisa merasakan azab. Ya, bisa merasakan azab. Kan api dunia, api akhirat, api neraka itu kan 70 kali lipat dari api dunia. Nah, di antara ya penduduk neraka itu kan begitu ya. Ada ya. Anda sekarang pernah melihat itu ya, kalau besi itu diluluhkan kan jadi cairan tuh kan. Nah, itu ada ditaruh di atas kepala ya. Dikucurkan di atas kepala. Kalau kepala biasa mungkin udah hancur, tapi itu kan beda, ya. Beda. Ada orang itu yang disuruh terlungkup, kemudian ada orang bawa batu besar dihancurkan kepalanya itu dia pakai batu besar itu. Berulang-ulang ketika rusak kepalanya, ya, dikumpulkan lagi. Jadi, ya, ini contoh, ya, contoh terkait dengan masalah dahsyatnya neraka. Nah, ini masalah dengan kawan yang soleh dan kawan yang tidak soleh tadi. Jadi kawan yang soleh ini akan jujur kepada kita ya. Kawan yang soleh ini akan memberikan kita sifat optimis sehingga hati kita bahagia. Tapi kalau kawan itu nggak soleh, itu biasanya kawan yang biasanya ada udang di balik batu ya. Ada perlunya ya. Ada kepentingannya, mempolitisasi hubungan pertemanan ya. Kan begitu kan. Kawan kita sebenarnya seperti apa sih? Kalau kita senang, kita susah, dia ada kan begitu kan. Ya. Kalau dia itu senang saat waktu gajian, berteman saat gajian saja, tapi begitu tanggal tua dia nggak ada, nah ini ya berarti khawatir ya. Apalagi kalau teman itu hobi utang, hobi bayar, kan begitu kan, ada orang itu kan ya hobi utang tapi nggak hobi bayar, begitu. Ini kan berarti bukan teman yang soleh ini ya. Jadi hati-hati. Baik, selanjutnya yang ketiga, ini yang keempat, di antara kunci ya untuk memperbaiki hati kita adalah tawakal ya. Tawakal ya. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW ya. Artinya "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yusbihu himasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi SAW ya, apabila kalian itu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberi rezeki burung ya. Pada pagi hari burung itu pergi dalam keadaan lapar ya. Pada sore hari balik dalam keadaan kenyang ya. Ini kalau benar-benar tawakal. Dan tawakal ini sangat susah ya, karena kita banyak melogikakan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Padahal kehidupan ini tidak harus ya matematis ya, para jamaah sekalian. Kenyataannya hidup ini tidak matematis ya. Banyak hal yang tidak matematis tapi terjadi. Kalau orang kan begitu, seperti saya katakan tadi ya, takut dengan masa depan, takut dengan pendidikan anak ya, takut masa depan anak bagaimana nanti ya, persaingan seperti ini nanti orang-orang ya, semakin jauh nanti masyarakat ekonomi Asia, mungkin nanti masyarakat ekonomi global ya, tidak ada batasan antara satu negara dengan yang lain ya. Orang negara-negara yang maju bisa mendistribusikan produk-produk mereka tanpa ada biaya cukai, sehingga tidak ada perlindungan konsumen dan lain sebagainya, tidak ada perlindungan produsen ya, dan lain sebagainya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah ya, hanya dihantui saja ya, dihantui ya. Apalagi kalau dia itu maaf ya, dia itu bekerja sektor swasta ya, persaingan sangat ketat ya. Mau misalnya dia itu mau bekerja di kantor usianya sudah 30 ke atas ya, dan lain sebagainya ya. Padahal orang 30 sebenarnya nggak pasti ya, nggak pasti, istilahnya nggak pasti nggak dapat kantor, nggak bisa bekerja di kantor ya, cuma kan itu kan aturan yang mau begitu ya. Ada yang istilahnya ya, kalau dipensiunkan muda oleh perusahaannya bingung ya, meskipun pesangonnya ratusan juta kan bingung kan gitu ya. Karena ada kan seperti itu kan, ya, hitung-hitungan ada kan dan lain sebagainya. Ini kan karena apa? Tawakalnya kurang. Memang kita ini harus apa?
harus berusaha maksimal, tapi harus berusaha maksimal para jamaah sekalian. Jangan berusaha sedikit baru langsung tawakal, tidak. Berusaha maksimal. Ya. Saya baca di buku bagus ya sebenarnya. Hypnosis for Student itu, Hypnosis for Student. Disebutkan di situ bagaimana Thomas Alva Edison. Dia ketika menemukan bola lampu itu kan percobaannya gagal sekitar 1000 kali. Dia ditanya oleh wartawan, Anda bagaimana perasaannya ketika gagal 1000 kali? Ya. Dia bilang, saya tidak gagal, tapi menemukan lampu ini dengan cara melangkah 1000 kali, saya tidak gagal. Maksudnya ini orang kafir ya. Orang kafir. Harusnya orang muslim lebih optimis dalam menghadapi kehidupan. Ya, menghadapi kehidupan. Kalau Anda bergerak swasta nih, maaf ya, Anda karena sekarang lagi musim misalnya tahu piscok ya. Ini lagi ngetren misalnya ya. Anda beli gerobak ya, kemudian hire orang ya, gagal ya sekali. Kemudian coba nanti pangsit ini misalnya ya, gagal lagi. Ya memang biasa memang seperti itu. Tapi kalau kita satu kali langkah gagal ya, 2 kali langkah gagal kemudian kita sudah pesimis ya, maka ini belum maksimal sebenarnya. Ya, belum maksimal. Ya, kita tidak bisa melihat ya, Zuckerberg itu langsung begitu saja nggak begitu juga, ya kan? Bahkan seperti saya katakan tadi, Thomas Alva Edison dikatakan gurunya ini orang ini tolol, kata guru-gurunya. Orang ini orang tolol, nggak mungkin bisa beri pelajaran, kata guru-guru dia, kan begitu. Ya. Bahkan ya, Einstein dikatakan itu apa? Ya, 4 tahun baru bicara, kemudian 7 tahun dia susah ya. Kemudian kata orang-orang ini orang idiot ini ya. Einstein ya dikatakan idiot, tapi beda, kenyataannya beda, kan begitu karena usaha orang itu kan. Ya. Makanya orang muslim sebenarnya tidak begitu. Sebelum bertawakal kita harus usaha maksimal. Kalau sudah usaha maksimal baru bertawakal, dan itulah kunci kebahagiaan. Ya. Selanjutnya di antara kunci kebahagiaan para jamaah sekalian adalah istiqomah. Istiqomah dalam agama Allah. Namun itu ditempuh dengan cara muhasabah. Ya. Muhasabah itu maksudnya apa? Nah, muhasabah itu artinya apa? Para jamaah. Naon? Hah? Muhasabah itu introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Ya, muhasabah introspeksi diri. Jadi introspeksi diri ini ya, manusia itu kan kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu ya memang ahlinya salah, ya, tempatnya salah. Namun sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang apa? Orang yang bertaubat. Ya, orang yang bertaubat. Ketika orang itu ketika salah ya, dia muhasabah, dia ingat, dia kembali. Ketika salah ya, ketika keliru dia taubat ya, dia introspeksi, dia taubat, dia kembali lagi ke jalan yang benar, maka dia akan istiqomah ya. Dalam firman Allah sebutkan bahwasanya orang yang istiqomah balasannya apa? Ya, dalam firman Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini hubungannya dengan kebahagiaan. Turun kepada mereka malaikat. Jangan engkau sedih, ya. Jangan engkau gundah gulana. Wa abshiru bil jannah. Ambillah berita gembira dengan surga. Ini kalau orang itu istiqomah. Ya. Istiqomah. Dia akan diberi berita gembira oleh malaikat dengan surga, dan dia akan dihilangkan dari rasa sedih. Kalau orang itu rasa sedihnya hilang, maka otomatis dia itu bahagia. Ya, maksudnya tidak ada guna gulana, tidak ada kesedihannya, tidak ada hal yang membuat hatinya sempit, maka dia itu bisa dianggap berbahagia. Ya. Selanjutnya di antara kunci kebahagiaan adalah selalu menjaga hati. Ya, manajemen kolbu. Ya, para jamaah sekalian, manajemen kolbu ini sebenarnya bukan istilah dari Kiai Agim saja sebenarnya ya. Itu sejak lama ya. Menata hati itu merupakan kunci ya. Kenapa Bapak sekalian, para ibu dan jamaah sekalian, menata hati itu penting untuk kebahagiaan? Karena hati ini rentan terkena penyakit. Di antara penyakit hati itu seperti apa? Hasad ya, dengki,
ya, iri, riya, ya, sum'ah, ya. Hasad itu seperti apa contohnya? Ya. Tidak menyukai ada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Akhirnya dia nggak bahagia. Sebenarnya dia cukup, gajinya cukup, ya. Tapi dia tuh nggak suka ada orang lain senang, nggak suka, ya. Nggak senang lihat orang apa? Nggak senang lihat orang senang, ya. Susah lihat orang senang, gitu kan ya? Apa istilahnya? Susah lihat orang senang, ya. Senang lihat orang susah. Nah itu dia ya. Ya. Senang apa namanya? Senang lihat orang susah. Ya. Ini orang penyakit hasad, ya. Ya. Begini bahaya ini. Ini penyakit hati. Jadi sebenarnya rezeki yang gaji dia itu cukup sebenarnya, ya. Ya. Istri dia cantik, suami dia ganteng, ya. Anak dia, alhamdulillah dia punya anak, tapi nggak senang lihat orang itu sama seperti dia, nggak senang. Ya. Nah ini kan jadinya susah juga kan, begitu kan? Ada orang seperti itu kan susah, ya. Nah orang seperti ini harus dikoreksi hatinya, ya. Dikoreksi hatinya sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalb, ya. Sesungguhnya dalam hati ini ada satu daging, ya. Apabila dia itu baik maka baik seluruh badannya. Apabila dia itu rusak maka seluruh badannya rusak. Ini adalah hati, ya. Makanya orang kalau mau hatinya kalau mau dia itu berbahagia, maka dia harus menata hatinya, ya. Kemudian para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, saya ingin membawakan satu cerita, ya, sebelum saya tutup ini, ya, pertanyaan. Satu cerita tentang sahabat Nabi yang dia itu masuk surga, ya, yaitu Abdullah bin Salam. Dia itu pernah suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat beliau. Kemudian beliau mengatakan, nanti akan datang orang ahli surga, kata Nabi. Kemudian tidak berapa lama datanglah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan Yahudi, ya, mantan Yahudi. Orang-orang tahu ternyata ini ahli surga ini, ya, karena Nabi yang ngomong, ya. Nabi memang tidak tahu gaib. Nabi itu tahu gaib ketika Allah beritahu, ya. Bukan berarti dari asalnya Nabi itu tahu gaib. Yang tahu perkara gaib itu hanya Allah Azza wa Jalla, dan para nabi itu diberitahu masalah gaib itu dalam keadaan tertentu, tidak semua waktu. Nah, sebagaimana difirmankan Allah, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su." Kata Nabi, seandainya saya ini, ya, tahu perkara gaib, tentu saya akan memperbanyak kebaikan, ya, dan saya tidak akan tertimpa keburukan sedikit pun. Kata Nabi, maksudnya gaib itu adalah gaib masa depan, ya, gaib masa lalu dan masa yang sekarang. Gaib masa lalu maksudnya bagaimana? Kita nggak tahu kadang-kadang, ya, bagaimana kehidupan kakek kita. Gaib masa depan maksudnya masa depan kita bagaimana. Gaib masa sekarang kita tidak tahu kawan kita sedang di daerah lain bagaimana, apa yang dia kerjain. Gaib masa sekarang. Jadi gaib itu banyak, ya. Nah, termasuk gaib adalah gaib masa depan, terkait juga masalah apakah dia itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, Abdullah bin Salam, kemudian para sahabat, ada salah seorang sahabat bertanya-tanya, bagaimana sih, apa amalan unggulan dia sehingga dia dikatakan oleh Nabi menjadi ahli surga. Dia pun datang ke sahabat tersebut pura-pura ingin bertamu, ya, selama 3 hari, ya, selama 3 hari dia ingin bertamu. Akhirnya dia bermalam di situ, diperhatikan seluruh beluk apa yang dia lakukan, pagi apa yang dia lakukan, siang apa yang dia lakukan, ibadah dia apa saja sih, ya. Perincian dari ibadah dia itu dilihat dengan detail sama sahabat yang mencoba mencari tahu apa yang dilakukan, apa amalan unggulan dia, ya. Kemudian setelah 3 hari, ya kan, batas waktu bertamu itu kan 3 hari, ya kan. Kalau lebih dari itu kan kebaikan hati, ya. Kebaikan hati. Jadi kalau ada kawan antum bertamu lebih dari 3 hari, ya, itu sebenarnya kebaikan hati antum. Kalau antum
dengan kata yang halus meminggirkan atau apa namanya sih mempersilahkan keluar, ya itu normal sebenarnya ya. Cuma kalau antum berbaik hati lebih daripada itu ya alhamdulillah. Nah setelah 3 hari nih sahabat ini bertanya, saya ini tahu Rasulullah mengkabarkan bahwasanya engkau ini termasuk ahli surga, tapi saya nggak melihat amalan khususmu. Maksudnya amal sholat kamu biasa, puasa ya biasa, sama seperti kami lakukan. Tapi kenapa Rasul menjadikan engkau termasuk ahli surga? Maksudnya mengetahui dari Allah bahwasanya engkau termasuk ahli surga. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, saya ini begini, amalan yang sering, yang maksudnya yang saya pikir paling utama saya adalah saya tidak tidur kecuali dalam hati saya ini bersih dari segala kebencian, segala ketidaksukaan, ya, segala hasad dari seluruh kaum muslimin. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri. Nah, jadi bersih hatinya, memejamkan mata, bersih, bangun tidur dalam keadaan segar. Jadi amalannya apa? Amalan apa? Amalan hati. Bisa nggak kita memperjuangkan, ya, menjadikan hati kita ini bersih dari segala dendam, dari masa lalu kita yang kita pernah disakiti orang, atau dari kawan kita yang setiap hari membuli kita di kantor misalnya, ya. Bisa nggak kita bersih nih hati kita ini? Karena ada kan biasanya gitu ya. Ada yang satu korban dibully tiap hari ya di media sosial ya, di offline maupun online begitu ya. Bisa nggak orang yang korban ini bersih hati? Oh biasa, nah, sabar begitu ya. Kalau bisa seperti itu, nah ini termasuk amalan yang mudah-mudah susah istilahnya ya. Istilahnya mudah-mudah susah bagaimana? Mudah karena nggak mengeluarkan banyak tenaga, nggak ngeluarin duit ya. Tapi susahnya bagaimana? Karena hati, menjaga hati ini susah ya. Menjaga hati ini susah. Nah, salah seorang ulama mengatakan ya, saya ini memperjuangkan untuk mengikhlaskan hati dari riya ini 10 tahun lebih. Ini contoh ulama yang berusaha untuk apa? Yang namanya ulama yang bernama Sofyan itu menjaga hati, yang manage kolbu, bagaimana dia memperjuangkan ya, hatinya. Nah ini para jamaah sekalian, kunci ya untuk mencapai kebahagiaan hati. Semoga kita semua ya para jamaah sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ya, sebagaimana diceritakan dalam firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita alangkah indahnya ya, kita ini ya istilahnya bahagia di dunia ya, dan bahagia di akhirat ya. Anak kita, keluarga kita ya, semuanya dalam keadaan diberkahi oleh Allah, dan kita pun bisa berkumpul dengan mereka di surga kelak. Ini sungguh merupakan kebahagiaan yang hakiki ya. Dan apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Azza wa Jalla dan dari setan ya. Bukan dari Allah Azza wa Jalla, dari pribadi, dari setan. Baik, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Mengenai 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada saat tadi, 2 orang yang bisa karena Allah, bertemu karena Allah, bercinta karena Allah, dan berpisah karena Allah. Penjabarannya bagaimana? Yang bercinta mungkin bisa diterima oleh yang berpisah karena Allah itu seperti apa? Ya, jadi berpisah karena Allah ketika seseorang itu ya, satunya masih istiqomah, satunya melenceng. Satunya istiqomah, satunya melenceng dari jalan Allah. Ya, maksudnya jadi pertemanan itu bukan karena politik. Jadi kalau misalnya nih maaf ya, satu teman, A dan B berteman, kemudian mereka berteman baik ya, pertamanya ya, ketika mereka itu ibadahnya sama-sama baik, kemudian tiba-tiba B ini melenceng ya, dinasihati sudah nggak mempan ya, dikasih wejangan sudah tidak didengar, akhirnya berpisah. Meskipun dia itu dikatakan teman sejak kecil, dan berpisah dalam artian berpisah bukan berarti menghajar ya. Tidak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari ya. Maksudnya memboikot dalam artian tidak ngomong sama sekali. Maksudnya di sini adalah menjaga jarak, tetap bicara, komunikasi, tapi menjaga jarak, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya akrab, lekat ya, karena dia itu sama-sama ahli ibadah ya, orang-orang soleh. Tapi ketika salah seorang itu
melenceng dan tidak mau untuk dikoreksi, ya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah tapi tidak mau dikoreksi, maka jaga jarak. Ini maksudnya berpisah seperti itu. Ya. Para jamaah sekalian, saya lupa saya ingin menyebutkan, maaf ya, ini fakta dan saya dapati kalau antum ini takbir masjid yang menentukan yang menentukan atau memilih seorang ustadz atau guru atau kiai atau ajengan untuk menjadi imam, itu harap saya mendengar dalam beberapa khutbah Jumat itu imam itu bacaan Fatihahnya, ini kan terkait dengan masalah zikir tadi, bacaan Fatihahnya tidak betul. Imam Nawawi mengatakan, kita paham ya, Imam Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang sengaja salah dalam membaca Al-Fatihah, ya, misalnya iyyaka jadi iyyaki, ya, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia jadi imam, berarti apa? Sholatnya tidak sah. Dan orang yang faham masalah bacaan Al-Quran, ya, tidak boleh menjadi makmum bagi orang yang bacaan Al-Qurannya buruk. Imam yang bacaannya buruk hanya bagi makmum yang bacaannya juga buruk, sama-sama. Tapi kalau makmumnya itu bacaannya bagus, tidak boleh dia berimam kepada kepada imam yang bacaannya buruk, apalagi dalam masalah Fatihah, ya. Jadi mohon, ya, bagi yang punya otoritas, ya, kewenangan untuk lebih selektif. Apabila mungkin dia katakan khutbah Jumat saja, oke lah khutbah Jumat. Tapi kalau sholat, ya, mungkin berdasarkan pengalaman yang lalu, ya maaf, itu bacaannya kurang bagus, kalau bisa diusulkan kepada beliau untuk mungkin imam yang lain, kan nggak ada masalah juga. Ya, ini demi keabsahan sholat kita semua, ya.